Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan kita lihat dalam Islam sendiri ya Ustadz ya, dua hal ini memang sangat penting ya Ustadz ya, adab dan juga ilmu. Nah, ilmu ini sebenarnya sudah pernah kita bahas di beberapa pekan yang lalu. Nah, kalau untuk adab sendiri ini mungkin kita bisa membahas terlebih dahulu ya Ustadz ya, adab seorang muslim itu seperti apa, lalu lebih penting mana sebenarnya, adab atau ilmu? Monggo silakan Ustadz. Terima kasih Mbak Nada. Dan selamat ketemu kembali para pendengar Radio Bina Mas FM maupun yang menonton live lewat YouTube. Selamat berjumpa kembali. Dalam kehidupan ini, dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, menuntut manusia itu untuk pandai atau berilmu. Tetapi dengan ilmu dan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi ini pun melahirkan problem baru, yaitu lahirnya atau munculnya akhlak yang kurang terpuji. Salah satu contoh dengan perkembangan teknologi komunikasi HP, kadang anak itu berbicara dengan orang tua itu dengan jongkok di WC. Memang yang diajak bicara tidak tahu, tapi karena dia di WC membawa HP, ada panggilan, lalu ia jawab dengan berbicara. Ini salah satu contoh. Ini hal yang sangat-sangat real. Kemudian anak itu lebih mengutamakan panggilan HP daripada panggilan orang tua. Salah satu contoh, di saat dipanggil orang tua, kemudian HP itu berdering, ada panggilan. Kemungkinan besar menurut pandangan saya, orang itu atau anak itu akan menomorsatukan panggilan HP daripada panggilan orang tua. Dan masih banyak contoh-contoh lagi. Yang saya maksudkan ini adalah pengaruh perkembangan ilmu. Hasil ilmu itu melahirkan teknologi. Nah, disinilah pentingnya bahwa ilmu harus didampingi dengan akhlak. Bab orang yang tidak berakhlak, malaisa akhlaku kadubah. Orang yang tidak punya akhlak itu bagaikan laler. Apa bahasa Indonesia laler? Lalat ya, yang bisa bebas itu mau hinggap di mana saja dan tidak pilih-pilih. Ini. Maka pertanyaan Mbak Nada tadi, diutamakan mana antara ilmu dan akhlak? Kalau saya mengatakan kedua-duanya utama. Itu. Tetapi orang berakhlak walaupun bodoh, maaf bahasa saya, orang bodoh tidak berakhlak dengan orang pandai tidak berakhlak, itu akan lebih membahayakan orang pandai yang tidak berakhlak. Kalau orang pandai tidak berakhlak, ini bisa mencurinya itu hanya pakai tanda tangan. Lebih besar malah. Lebih besar. Tapi kalau orang bodoh tidak berakhlak, sama-sama nyuri, paling ya hanya ayam milik tetangga. Disinilah kalau dengan pendekatan kasus ini tadi yang kita tentunya lebih mengutamakan akhlak.
Tapi kedua-duanya sangat-sangat penting. Karena apa? Rasulullah sendiri bersabda, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Jadi Rasulullah sendiri tidak diutus untuk menjadikan orang berilmu, tapi orang untuk berakhlak yang sempurna. Disinilah pendekatan-pendekatan berpikir yang tentunya kita bijak di dalam melihat persoalan. Dan berbincang tentang adab sebelum ilmu lebih penting mana? Pertanyaan pertama dari Mama Rini ada di Prigelan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz Ahwan mau bertanya, biasanya kita melihat anak remaja kini yang mungkin luar biasa pintar namun tidak berakhlak. Di rumah dan di sekolah perlakuannya beda. Di rumah perlakuannya terhadap orang tua tidak bagus, sedangkan di sekolah dengan gurunya bagus. Nah, apakah nilai yang dia dapat tidak ada gunanya karena tidak berbakti dengan orang tuanya? Mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Terima kasih Bunda Rini dari Prigelan. Pertanyaannya yang sangat-sangat situasional. Rasulullah memerintahkan adibu auladaku bisolah wa qiraatil Qur'an. Didiklah anak-anakmu, kata Rasulullah, untuk sholat dan membaca Al-Quran. Oleh karena itu, apabila anak telah berusia 10 tahun belum mau melaksanakan sholat, itu boleh kalau bahasa kita ini ya diteot. Tapi bukan untuk menyakiti, tapi untuk supaya tetap sholat. Artinya apa? Pembentukan karakter cinta Allah ini dimulai sejak kecil, sehingga kalau terjadi ada anak otaknya cerdas, di sekolah dengan gurunya sopan, dengan teman-temannya baik, nilainya baik. Karena apa yang diberikan nilai oleh gurunya itu apa yang gurunya lihat. Sementara di rumah, karena merasa pintar, mungkin karena orang tuanya itu tanda petik orang bodoh, maka dianggap nggak begitu penting. Jadi merasa lebih pintar, lalu tidak hormat, bahkan menyepelekan, berakhlak jelek kepada orang tua. Apakah lalu nilai dari sekolah itu lalu tidak berguna? Nilai itu kan normatif. Mau dikasih nilai berapa, siapa yang menilai? Angka. Tapi yang jelas pendidikan di sekolah, jadi membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur sesuai undang-undang belum berhasil. Artinya apa? Harus diakui guru itu merasa harus tahu gagal. Karena tidak sedikit guru itu yang mengajar, atau mudah kita jumpai, tidak semua Mbak Nada, mengajar itu lepas daripada tujuan pendidikan nasional itu sendiri. Ya, mereka mengatakan anaknya baik ya kalau dia guru matematikanya baik. Padahal matematika itu bagian belakang dari tujuan pendidikan. Tujuan awal beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil, dan seterusnya itu. Artinya apa? Guru matematik, guru olahraga itu harus membawa peserta didik kita itu dengan ilmu
matematika, itu menjadi manusia yang beriman, bertakwa. Ini yang harus dipahami. Nah, di rumah kok tidak berakhlak baik, itu mesti orang tuanya ada something wrong. Ada yang tidak beres orang tuanya. Sampai anak kok tidak hormat pada orang tua, yang bertanya orang tuanya kepada diri sendiri. Mungkin mohon maaf Bunda hari ini khususnya yang bertanya dan para pendengar semua. Makanan yang diberikan, maaf dari awal, proses mendapatkan anak itu sudah benar apa belum? Maka ada pendidikan pranikah. Jauh padahal ya Ustadz ya berarti. Iya, maka Rasulullah memberikan contoh tungkihu mar'ata limaliha wil jamaliha wali nasabiha wali diniha. Kalau bisa 4 itu sempurna. Kalau tidak 4 sempurna itu, ya minimal itu agama. Itu memilih pasangan. Supaya apa? Lahir anak-anak yang soleh dan solihah. Setelah dinikahi dengan benar, mohon maaf sekarang karena pengaruh segalanya itu, tingkat kebobolan wanita SMA itu prosentasenya cukup mengerikan. Tidak perlu saya pakai bahasa yang lugas. Ya, benar. Kebobolan. Ini kan keprihatinan tersendiri. Nah, anak yang keluar dari orang-orang yang sudah mengadakan hubungan sebelum nikah, kalau bahasanya itu anak colongan, artinya mendahului sebelum waktunya, ya jangan salahkan kalau anak itu nanti akhlaknya nggak bagus, karena diproses dengan cara yang tidak bagus. Setelah keluar pun atau jadi anak pun juga kita kasih makan dari makanan yang bagus, yang halalan tojiban, yang halal dan baik. Silahkan kita teliti, karena maaf saya akademik, karena saya dari maaf dokter ya, jadi saya bicaranya itu empirik. Yeah. Anak yang dikasih makan dari sesuatu yang tidak baik, mudah kita jumpai akan melahirkan tidak baik. Tidak semua tentunya. Di nek Jawa niki sing merobol tengah garu ya ono gitu loh. Iya Ustadz, Masya Allah luar biasa. Ini ternyata jangkauannya panjang juga ya Ustadz ya. Kita tadi membahas tentang anak remaja di sekolah, tapi kita flashback sampai sebelum menikah pun ternyata ini juga harus dipersiapkan ya Ustadz ya, agar nanti generasinya ini bisa menjadi anak yang solih-solihah. Terima kasih sekali atas kebersamaannya, dan juga ada mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.